Panjenengan dari mana? Banyumas, dari Banyumas. Tinggalnya di Banyumas. Dari Sulawesi. Aslinya Banyumas. Sulawesinya mana? Goa, Sulawesi Selatan ya. Kalau panjenengan masnya dari mana? Subang. Asli Subang. Malam ini ada di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Coba ceritakan kepada saya, Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu langkah-langkahnya apa saja? Enggak, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya ketika praktek. Ya. Palungguh Pambuko, terus Sampurno. Terus dilanjutkan samadhi. ya. Setelah selesai samadhi dirasakan cukup, baru singkir. Bacaan singkirnya Enggak. setelah singkir, setelah membaca bacaan singkir, berdiri sambil menahan nafas dengan hentakan kaki 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh mengatakan sampurna. Setelah itu lalu duduk dan palungguh pambuko. Tapi kenapa tadi sebelum singkir ada Patrap Palungguhnya? Udah kebiasaan. Ya. Kalau habis makan apa juga. Nah itu dirubah ya, jangan. Karena panjenengan sedang menyelesaikan laku, ya. Jadi ikuti apa yang dimotivasikan selama manekung atau gembleng. Jadi yang tidak dimotivasikan itu jangan dilakukan. Ya. Tahap pertama, Patrap Samadhi Mijil Soan. Tahap kedua, Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dan tahap ketiga, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Itu semuanya bergantung dari seberapa baik samadinya. Bergantung dari seberapa baik samadinya. Samadhi yang baik adalah diam. Sebaik-baiknya bersamadhi adalah diam. Nah, Patrap Samadhi Mijil Soan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah itu bergantung dari seberapa baik samadinya. Sedangkan di tahap keempat, Patrap Samadhi Manunggal Jati itu bergantung dari seberapa telanjangnya kita. Jadi di Patrap Samadhi Manunggal Jati itu tidak ada apapun yang digunakan. Kalau diibaratkan wujud kita itu telanjang bulat tanpa pakaian.
Jadi tidak menggunakan wahyu panca gaib, tidak menggunakan wahyu pancalaku, tidak menggunakan kesadaran, tidak menggunakan itu. Semuanya nggak ada yang digunakan. Diamnya berarti totalitas di situ. Sudah nggak bisa setengah-setengah lagi. Harus totalitas diamnya itu. Itu kalau di tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Nah, tentang ini panjenengan harus mengikuti dan harus melakukan apa yang dimotivasikan ya. Karena apa yang dimotivasikan itulah jalannya. Itulah alatnya. Jadi jangan melakukan yang tidak dimotivasikan. Selanjutnya, untuk semuanya ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan enggak? Yang dari Sulawesi ada yang mengalami kesulitan? Saat ini tidak. Malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan khususnya yang ada di sini dan secara umum untuk seluruh kadang kita di rumahnya masing-masing tentang apa dan bagaimana itu kesadaran. Secara singkat, yang menjadikan adanya makhluk di muka bumi ini adalah kesadaran. Artinya, jika tidak ada kesadaran, sesungguhnya itu tidak ada makhluk. Jadi yang menjadikan makhluk itu ada di muka bumi ini adalah kesadaran. Lah, di dalam pengkajian diri yang sedang kita praktekkan bersama ini, lah itu rahasianya ada di situ. Ada di kesadaran ini. Lah, kesadaran ini sepanjang peradaban manusia hidup di dunia nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Ilmu setinggi apapun, pembahasan paling mentok itu ada di rasa. Pembahasan tentang rasa. Sedangkan rasa itu sendiri menjadi bagian dari kesadaran. Artinya, di dalam rasa itu belum tentu ada kesadaran. Namun, di dalam kesadaran sudah pasti ada rasa. Jadi, yang meliputi seluruh tubuh kita itu sesungguhnya kesadaran. Lah, kesadaran ini tak lain dan tak bukan adalah kehendak hidup. Atau gerak-gerik hidup yang dikehendaki oleh hidup itu sendiri. Jadi gerak-gerik hidup yang dikehendaki oleh hidup itu sendiri. Itulah kesadaran. Kalau gerak-gerik yang tidak dikehendaki oleh hidup itu tidak termasuk kesadaran. Melainkan sadar. Sadar dan kesadaran ini berbeda. Nah, kalau sadar tidak harus berspiritual. Namun kalau kesadaran ini suka tidak suka harus didasari dengan spiritual. Jika tidak berspiritual, nggak bisa. Mencapai titik kesadaran tidak bisa. Dia hanya bisa masuk ke sadar. Nah, kalau sadar, semua manusia hidup punya. Tapi kalau kesadaran, ini tidak semua manusia hidup itu punya. Kecuali jika manusia hidup itu berspiritual. Apapun bentuk spiritualnya. Lalu di mana letak
perbedaan antara sadar dan kesadaran. Kalau sadar, apapun yang kita pikir, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita cium, apapun yang kita batin, apapun yang kita bicarakan, itu tidak mengait Tuhan. Lah, kalau kesadaran, apapun itu selalu mengait Tuhan. Nah, itu letak perbedaannya di situ. Letak perbedaannya di situ. Jadi kalau sadar, secara simpel, sadar itu tidak melibatkan Tuhan. Nah, sadar secara simpel ini ya, sadar itu tidak melibatkan Tuhan. Kalau kesadaran ini melibatkan Tuhan. Di dalam diri kita itu ada 99 atau 100 kurang 1 rasa. Yang secara religius agama disebut-sebut sebagai Asmaul Husna. Nah, sesungguhnya arah tujuan daripada Asmaul Husna adalah mengenal rasa. Jadi hakikat daripada Asmaul Husna adalah rasa. Artinya di dalam diri kita itu ada 99 rasa. Yang ke-100-nya adalah rasa sejati atau sejatinya rasa. Namun sebelum kita mengenal 99 rasa yang meliputi seluruh tubuh kita, maka posisi sejatinya rasa atau rasa sejati ini diganti atau ditempati oleh perasaan. Posisinya sejatinya rasa atau rasa sejati ini digantikan oleh perasaan. Selagi kita belum mengenal seluruhnya tentang rasa yang meliputi seluruh tubuh kita. Coba jenengan renungkan. Betapa hebatnya perasaan bisa membandingi 99 rasa. Lah selama ini kita terjebak di bagian ini. Kita terjebak di bagian ini. Sebab karena itu, apapun yang terjadi, apapun kelakuan, apapun perbuatan yang terjadi, yang kita lakukan selalu menyebalkan. Karena apa? Karena itu adalah ranahnya ranah perasaan. Perasaan ini sangat sensitif dan sangat kejam. Dan seumur hidup, kita dijebak oleh perasaan ini. Untuk bisa memanunggalkan perasaan agar supaya menjadi bagian daripada 99 rasa, maka kita harus mengerti, memahami, dan mengetahui 99 rasa ini tadi. Sebagai contoh, 99 rasa itu, rasa pahit, rasa manis, rasa getir, rasa enek, rasa jenuh, rasa bosan, rasa takut, rasa marah, semuanya itu. Jadi jumlahnya itu ada 99. Nah, ini kita harus mengenalnya dengan baik. Semuanya kita harus mengenalnya dengan baik. Karena itu adalah diri kita. Diri kita. Kalau ada satu yang kita belum mengenal, maka yang satu ini akan digantikan oleh perasaan. Posisinya itu akan digantikan oleh perasaan. Sedangkan perbedaan antara rasa dan perasaan, kalau perasaan itu tidak real.
tidak nyata, tidak ada prakteknya, tidak ada kejadiannya. Nah, itu perasaan. Kalau perasaan itu tidak real, tidak detail, tidak nyata, dan tidak ada kejadiannya. Kalau rasa itu detail, real, dan ada kejadiannya. Itu perbedaannya antara rasa dan perasaan. Secara spiritual dikatakan perbedaan antara rasa dan perasaan ini seperti pinang dibelah dua. Nah, dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Sedangkan kesadaran itu sendiri memiliki dua jenis. Satu, kesadaran makhluk, yang satunya kesadaran Tuhan. Lah, untuk memanunggalkan perasaan agar menjadi bagian daripada 99 rasa, maka dibutuhkan kesadaran Tuhan, bukan kesadaran makhluk. Lah, kesadaran Tuhan, lah Tuhan ini kan penyebutan simpel daripada alam semesta seisinya. Artinya, kesadaran Tuhan itu adalah kesadaran yang kontinu dan universal. Kesadaran memiliki dua jenis. Satu, kesadaran makhluk, dan yang kedua adalah kesadaran Tuhan. Sedangkan rasa itu ada 99. Rasa sejati, sejatinya rasa, satu. Perasaan juga satu. Selagi seseorang itu belum mengenal seluruh rasa yang berjumlah 99, maka posisi rasa yang ke-100, yang ke-100-nya, yaitu rasa sejati, sejatinya rasa, itu posisinya akan digantikan oleh perasaan. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perasaan itu sangat luar biasa. Karena dia bisa mengimbangi 99 rasa. Bahkan mengalahkan 99 rasa. Lebih hebatnya lagi, perasaan ini berhasil menjebak hampir seluruh manusia hidup. Kejadiannya seperti apa? Perbedaan antara rasa dan perasaan sebagai berikut. Ketika saya meminum wedang teh, ini rasa. Lah karo perasaan. Panjenengan pernah minum wedang teh? Kapan? Siang tadi. Seperti apa rasanya? Itu perasaan. Karena sedang tidak minum teh. Kenapa dikatakan perasaan? Sebab membayangkan tadi. Ya. Maka tadi itu sudah bukan milik kita. Nah, milik kita adalah saat ini. Itu perbedaan antara rasa dan perasaan. Lebih dalam lagi, jika panjenengan saat ini sedang minum wedang teh, itu sudah pasti rasanya akan berbeda dengan ketika panjenengan minum wedang teh tadi. Sebab rasa itu bergantung pada suasana hati dan keadaan lingkungan. Itu rasa. Panjenengan makan roti
di dalam mobil bus dengan makan roti, duduk santai di tempat objek wisata, itu beda rasanya. Itu rasanya udah beda. Nah, panjenengan minum kopi di rumah dengan minum kopi di kafe itu beda rasanya. Karena rasa bergantung pada suasana hati dan keadaan. Di mana ketika itu kita minum wedang kopi. Kalau panjenengan bisa mengingat-ingat minum kopi di kafe, nah itu perasaan. Dan itu bisa dibuktikan secara langsung. Waktu saya minum wedang kopi di kafe, rasanya A. Coba panjenengan minum wedang kopi di toilet. Kira-kira rasanya tetap A enggak? Nah itu. Ya. Bisa ya? Apa namanya? Perbedaan antara rasa dan perasaan sudah paham ya? Nah, rasa ini memiliki 99. Dan 99 rasa yang berbeda-beda ini, menurut suasana hatinya, menurut kondisi lingkungannya, itu semuanya ada di dalam diri kita. Selagi satu persatu belum menguasai, maka rasa sejati-sejatinya rasa tidak akan pernah kita dapatkan. Karena apa? Karena posisinya masih ditempati oleh perasaan. Lah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat selama ini adalah perasaan. Bahkan bertuhan pun bertuhan kelas perasaan. Makanya menakutkan kan. Bertuhan tapi menakutkan kan. Karena apa? Karena perasaan. Kelas perasaan. Masa iya sakit gigi tidak ada apa-apanya dibanding putus cinta? Kan nggak masuk akal. Ya nggak? Orang sedang sakit gigi, denger lagu keroncong di TV aja, TV-nya bisa dipecahin kok. Masa bisa dikalahkan dengan putus cinta? Nah, itu perasaan itu. Ya, itu kelas perasaan seperti itu. Spiritual atau laku spiritual terumit adalah di bagian ini. Nah, di bagian ini. Karena apa? Karena untuk mengenal seluruh rasa yang berjumlah 99 itu kita perlu bersentuhan dengan apapun secara berkesadaran atau dengan berkesadaran. Nah, 99 rasa ini setiap harinya itu kita lakukan. Setiap harinya itu kita mengalami. Nah, hanya saja karena dipolitiki oleh rasa sehingganya menjadi masalah. Nah, menjadi masalah. Karena dipolitiki oleh perasaan. Lalu, rasa sejatinya rasa itu sendiri seperti apa? Rasa sejatinya rasa itu sesungguhnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Apa-apa tidak ada. Tidak ada apa-apa. Itu sejatinya rasa atau rasa yang sejati.
Nah, kalau rasa 99. Ada getir, ada manis, ada asam, ada kecut, ada sepet, ada enek, ada jenuh, ada takut, ada ragu, ada bimbang, ada berani, ada marah, ya itu rasa. Dan disertai kejadian. Nah, kalau perasaan sama. Perasaan juga sama, ada perasaan enek, tapi tidak ada kejadiannya gitu. Perbedaannya di situ. Nah, kalau rasa itu ada kejadiannya, kalau perasaan tidak ada kejadiannya. Perbedaannya hanya di situ aja. Kalau selain itu sama semua. Sama semua. Selanjutnya, dari apa yang sudah saya sampaikan, bisa ketebak kan betapa sulitnya itu kesadaran. Itu masih kesadaran umum. Maka di dalam pengkajian diri yang sedang kita praktekkan bersama, ini bukan kesadaran umum, bukan kesadaran biasa. Kenapa? Karena ada lanjutan. Cinta, kasih sayang, hidup. Tidak berhenti di kesadaran. Artinya lebih rumit lagi. Kesadaran di dalam pengkajian diri yang sedang kita praktekkan bersama adalah kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Bukan sebatas kesadaran. Lah, kesadaran cinta, kasih sayang, hidup itu yang seperti apa? Kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Kalau tadi saya menguraikan bahwa kesadaran itu detail, kesadaran itu rinci dan lain sebagainya. Nah, kalau kesadaran cinta, kasih sayang, hidup berarti lebih detail, lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Namun ujungnya adalah kontinu dan universal. Itu ujung daripada kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Lah, Anda setiap manusia hidup, kesadaran cinta, kasih sayang hidupnya, ini bangkit, tidak tidur gitu ya. Tidak tidur, bangkit, terjaga di sepanjang hari. Apa yang akan terjadi? Tidak ada satupun jalan yang menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Itu nggak ada. Tidak ada satupun manusia yang melanggar undang-undang adat istiadat, undang-undang daerah, undang-undang agama, undang-undang negara, undang-undang apapun tidak akan dilanggar oleh manusia hidup tersebut. Artinya, di dalam negara kita tidak dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas, tidak dibutuhkan petunjuk jalan ke sini, ke sini, ke sini. Tidak ada pengadilan negeri, tidak ada mahkamah agung, tidak ada rumah sakit. Jadi, untuk menjadi baik, itu tidak perlu pembimbing atau dibimbing. Untuk melakukan kebaikan itu tidak perlu disuruh. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu diperintah-perintah untuk melakukan kebaikan itu. Untuk menjadi baik, tidak perlu didogma, tidak perlu didoktrin, tidak perlu disuruh-suruh. Jika kesadaran cinta kasih sayang hidupnya itu tidak tidur.
Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini sedang panjenengan latih selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Prakteknya sangat sederhana. Cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Menghadapi perasaan itu nggak perlu neko-neko, cukup diam. Karena jika tidak diam, pasti akan terjebak. Di luar patrap samadi, untuk menghadapi perasaan ini, kita tidak perlu macam-macam juga. Tidak perlu neko-neko juga. Cukup menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan cara ini, perasaan akan menunggal dengan 99 rasa. Sehingga menutup segala kemungkinan kita bisa terjebak. Nah, kalau kita tidak terjebak di perasaan, yang dimaksud Tuhan itu tidak gaib. Bisanya gaib, bisanya Tuhan itu gaib karena kita berada di dunia perasaan, dunia khayal, dunia halusinasi. Jadi Tuhan itu tidak nyata. Betapapun panjenengan takut sama Tuhan, tetap tidak nyata. Jadi ketakutan panjenengan kepada Tuhan itu tidak mendasar, nggak ada alasannya. Lalu nggak ada apa-apa kok ditakutin. Nggak ada apa-apa kok dipatuhin. Maka di dalam pelatihannya, tadi bahasanya udah panjang loh ya, udah banyak. Di dalam pelatihannya, saya mau bertanya kepada panjenengan. Panjenengan sering keluar masuk di toilet kan? Coba tahu nggak di toilet ada tulisan apa? Nah, kalau di dinding toilet ada tulisan apa? Di dalam toilet ada tulisan apa? Mijil sesuci. Itu yang jawab itu loh, bukan sampean. Nah, kalau di luar toilet ada tulisan apa? Di dalam aula tempat panjenengan istirahat ada tulisan apa? Kalau panjenengan sampai tidak tahu, berarti kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu baru ngigau itu. Belum bangun dia. Nah, masih baru ngelilir dia itu, belum bangun. Kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah kontinu yang berarti tidak pernah putus. Dan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah universal. Yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang lepas atau lari dari perhatian kita. Ilmu makrifat nggak ada apa-apanya di sini. Kalau ilmu makrifat kan hanya berlaku untuk target kan? Kalau bukan target kan kita nggak tahu. Ini universal. Apapun itu. Apapun itu.
Selain diam, ketika bersamadi setelah patrap, tidak akan mampu panjenengan berhadapan dengan perasaan ini, tidak akan mampu. Bahkan ketika panjenengan minum pil penenang sekalipun tetap menghadapi perasaan. Apalagi tidak minum pil penenang. Karena kita sudah terlanjur dikuasai oleh perasaan. Tidak menikmati kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, panjenengan tidak akan pernah bisa. Karena kita sudah terlanjur dikuasai perasaan. Bahkan ketika kita sesuatu, maka orang lain akan mengatakan kita tidak punya perasaan. Dan ketika kita dikatain tidak punya perasaan, kita padahal itu keberuntungan kalau kita tidak punya perasaan. Itu luar biasa sekali. Bisa keluar dari dimensi perasaan luar biasa. Hebat banget. Tapi ketika kita dikatai, dasar tidak punya perasaan, marah kita. Itu juga perasaan, tapi perasaan yang lebih kejam lagi. Dikatain tidak punya perasaan, marah kan? Berarti perasaan yang lebih kejam lagi dari perasaan yang sudah ada. Pernah dengar nggak orang mengatakan tidak punya rasa? Yang sering kita dengar adalah tidak punya perasaan, bukan rasa. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya 99 rasa itu berhasil dikalahkan oleh perasaan. Dan yang namanya perasaan itu tidak ada kejadiannya. Artinya apapun yang kita lakukan dengan perasaan itu nggak ada buktinya. Saya berdagang, saya akan melakukan perdagangan dengan penuh perasaan. Pasti nggak ada apa-apanya. Kelas perasaan. Kelas perasaan. Nah, perasaan inilah yang selama ini menjadikan kita kalau mendapat kebaikan memuji Tuhan. Kalau mendapatkan keburukan, sebaliknya, kalau mendapatkan keburukan melaknat Tuhan. Menghina Tuhan. Instruksi sama Tuhan. Lah, kita ketika ada yang menghina bagaimana? Perasaan panjenengan bagaimana kalau ada yang menghina? Ketika ada yang memprotes, perasaan panjenengan bagaimana? Dan semuanya jadi bergelut dengan perasaan kan. Perasaan memuja perasaan. Perasaan menghina perasaan. Perasaan marah sama perasaan. Dan semuanya itu nggak ada apa-apa aslinya. Semuanya nggak ada apa-apa.
Nah, kita harus keluar dari dunia itu. Kita harus keluar dari dunia itu.